Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang adab penuntut ilmu bersama atau ketika bermuamalah dengan gurunya. Kita sampai pada adab yang ke-8. Betul? Yakni ats-tsamin ayajlisa baina yaday syekh jilsatal adab kama yajlisu as-sabi baina yaday al-muqri. Ini Masya Allah mikrofonnya, Anda nggak berani untuk menaikkan suara Anda karena pasti keras. Ya, alhamdulillah. Jadi cukup. Ini Anda bicara sedikit lo sudah terasa keras ya. Baik. Yang sebelumnya itu Hah? baru setengah. Oh, sebelumnya baru setengah. Ya, yang pasal ke-7. Dua paragraf terakhir. Ayo. Dua paragraf terakhir, yaitu berawal dari wala yatlubu minasy-syekh iqra'ahu, begitu ya. Itu belum dibahas. Wala yatruku alaihi liyakhruja ilaihi. Baik. Wala yatruku alaihi liyakhruja ilaihi wa in kana na'iman sabara hatta yastayqif aw yansarifu thumma ya'ud. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mengetok gurunya, tidak mengetok pintu rumahnya supaya beliau keluar, begitu ya. Kalau misalkan kita ketahui gurunya sedang sibuk. Kalau gurunya sedang tidur, maka penuntut ilmu itu harus bersabar menunggu gurunya sampai terbangun. Ini misalkan kasusnya ya, kalau kita yakni dari mana penuntut ilmu tersebut mengetahui gurunya sedang tertidur, misalnya di maktabah misalnya. Gurunya sedang menelaah di maktabah kemudian ya tertidur atau ketiduran. Maka ketika penuntut ilmu tersebut ingin membahas sesuatu atau ada hajat dengan gurunya, ingin berbicara dengan gurunya dan mendapati gurunya sedang tertidur, maka yang paling utama adalah bersabar menunggu gurunya tersebut. Atau alternatif yang lain, aw sarifa tsumma ya'ud. Dia menunggu sampai atau dia pergi lagi, kemudian nanti balik lagi untuk melihat apakah gurunya sudah terbangun atau tidak. Was-sabru khairun lahu. Dan bersabar itu lebih baik baginya. Faqad ruwiya anna Ibnu Abbas kana yajlisu fi talabil ilmi ala babi Zaid bin Thabit hatta yastayqif. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ini dalilnya. Ya, ini dalil mengapa penulis mengatakan bahwa lebih baik bersabar menunggu gurunya terbangun daripada ya balik lagi kemudian nanti yakni kembali lagi ke gurunya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau duduk dalam rangka untuk belajar ilmu kepada Zaid bin Thabit, sahabat yang senior ya. Ibnu Abbas sahabat yang junior. Beliau menunggu di pintunya Zaid bin Thabit ketika Zaid bin Thabit itu sedang tidur di dalam rumahnya, begitu ya. Ibnu Abbas menunggunya sampai Zaid bin Thabit terbangun. Fayuqalu lahu ala nuqidhuhu lak. Maka kemudian orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas, maukah engkau kalau kami bangunkan Zaid bin Thabit di dalam? Fayaqulu la. Ya, Ibnu Abbas berkata jangan. Jadi beliau bersabar menunggu, dan itu yang juga dilakukan oleh para ulama setelahnya. Walaupun tidak disebutkan di sini, banyak sekali riwayat tentang masalah ini. Seperti misalkan salah satu ulama yang belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala, menunggu sampai Imam Malik terbangun, ya menunggunya di mana? Di depan pintu rumahnya. Wa rubbama tala muqamuhu wa qur'anhu syams wa kadzalika kana salaf yaf'alun. Ya, jadi bisa jadi ini kalau tertidurnya di tempat terbuka misalkan, ya
bisa jadi tertidurnya itu agak lama sehingga nanti kemudian qaraat syams, matahari yang membangunkannya. Karena lama-lama akhirnya awalnya teduh, kemudian matahari yang yakni sinar matahari mengenai beliau, guru kita tersebut, dan akhirnya bangun gitu ya. Wa kadzalika kana salaf yaf'alu. Demikian pula para ulama salafus saleh melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah riwayatnya dari atau dalilnya, kalau kita bisa katakan dalil gitu ya. Ini adalah keteladanan dari para ulama generasi terdahulu. Mereka ada juga yang pergi lagi kemudian nanti kembali, ada juga yang menunggu bersabar sembari murajaah dan seterusnya. Wala yatlubu minasy-syekh iqra'ahu fi waqtin yashukku 'alaihi fihi. Hendaknya penuntut ilmu tersebut jangan meminta kepada syekh untuk mengadakan majelis ilmu ya. Iqra'ahu di sini ya maksudnya adalah ketika dia pergi menuju syekhnya kemudian belajar secara privat begitu ya, membahas suatu matan tertentu, kemudian syekhnya membahas matan tersebut, itu maksud dari iqra' di sini. Tetapi juga bisa bermakna umum, yakni majelis ilmu. Jadi jangan penuntut ilmu tersebut meminta kepada gurunya untuk mengajarkan ilmu di waktu yang menyusahkan bagi gurunya. Ini mungkin kalau di zaman ini atau orang-orang yang yakni cuma di kajian umum saja, mungkin ini tidak begitu familiar ya. Tetapi ketika kita belajar secara langsung kepada seorang guru, maka kita bisa yakni request begitu atau meminta kepada guru kita, Ustadz atau Syekh, anak pengen belajar kitab ini atau ini penjelasannya bagaimana, anak ingin ya dijelaskan misalkan satu bab ini saja misalkan gitu ya. Jadi belajarnya itu semacam privat begitu ya. Ya itulah yang disebut sebagai suhbah, yakni seolah sebagai teman. Ini belajarnya itu tidak di majelis am atau di kajian umum seperti ini, akan tapi bisa juga di rumah syekhnya atau di maktabah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau itu yang terjadi, maka jangan meminta untuk diajari oleh guru kita tersebut di waktu yang itu menyusahkan beliau. Aulam tajri adatuhu bil iqra'i fihi. Atau tidak ada kebiasaan bagi beliau untuk mengajarkan ilmu, membahas suatu ilmu di waktu tersebut. Beliau misalkan tidak punya kebiasaan membahas ilmu ba'dal fajr misalkan, karena mungkin itu waktu beliau untuk murajaah atau ya hafalan beliau pribadi. Maka jangan kita meminta waktu tersebut untuk diajari ilmu. Wala yakhtari'u 'alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi. Ya, dan hendaknya jangan meminta waktu khusus yang itu hanya khusus untuknya tapi tidak selainnya. Nah, ini bedakan antara privat dengan yang tadi begitu ya. Kalau yang privat tadi ya kebetulan cuma dia sendiri saja, seperti kasusnya misalkan ya Syekh Utsaimin dengan Syekh Sa'di cuma sendirian karena memang sudah tidak ada lagi yang yakni istiqomah di majelis tersebut. Kitabnya kesusahan, bahas Qawaid Ibn Rajab, awalnya banyak, lama-lama hilang, sisanya cuma Syekh Utsaimin ya. Nah, tetapi tidak boleh misalkan mengusulkan, Syekh anak pengen belajar, ini cuma anak saja yang lain nggak perlu begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Wa in kana ra'isan aw kabiran. Walaupun penuntut ilmu tersebut adalah suatu pemimpin atau seorang pemimpin, memiliki kekuasaan misalkan, atau seorang yang orang besar begitu ya, orang besar, yakni memiliki jabatan atau memiliki posisi. Itulah mengapa misalkan sebagian ulama, contohnya misalkan Imam Malik juga ya, ketika anaknya khalifah minta diajarin kepada beliau, maka beliau tidak mau untuk didatangkan ke rumah khalifah tersebut. Anak-anaknya yang harus datang ke majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Lima fihi minat tarafu' wal humaq 'ala syekh wa talabah wal ilm. Karena ini bentuk meninggikan diri kepada syekh tersebut, kepada guru tersebut, kepada proses menuntut ilmu dan kepada ilmu itu sendiri. Ini tidak beradab kepada ilmu. Ya, ini tidak beradab kepada ilmu. Wa rubbama stahya syaikhu minhu fataraka li ajlihi ma huwa ahammu 'indahu fi dzalikal waqti fala yuflihu at-talib. Alasan yang kedua adalah karena bisa jadi syekh tersebut atau guru tersebut
ketika ingin menasehati atau ketika ingin membuat kurikulum, ya, mengajarkan ilmu kepada muridnya, kalau misalkan muridnya itu yang minta waktu khusus, apalagi sudah menyebutkan matannya begitu ya, maka bisa jadi syekh tersebut atau guru tersebut gak enakan begitu ya. Ini orang besar gak enakan, sehingga ya syekhnya tersebut misalkan menerima, "Thayyib, ana ajarkan ke tempat antum," terus sudah disodori kitab, sudah yakni atau ada nasihat tertentu yang harus diucapkan, akan tapi karena ininya yakni majelisnya itu khusus, tidak ada orang lain, mungkin syekhnya nggak enak untuk mengatakan sesuatu yang itu penting bagi penuntut ilmu tersebut, tapi nggak diucapkan. Nasihat yang tidak diucapkan karena tidak enak, atau matannya sudah sudah disebutkan, sudah dipilihkan oleh muridnya, syekhnya merasa ini harusnya bukan matan yang ini yang lebih baik dibahas sekarang. Harusnya matan yang satu lagi yang lebih bermaslahat bagi dia untuk level ilmu dia. Itu siapa yang lebih mengetahui? Syekhnya atau gurunya, karena lebih berpengalaman dan lebih berilmu, lebih mengetahui dalam masalah ilmu. Ini kalau diterapkan ke kasus kontemporer di kalangan yakni pengajian begitu ya, atau kalangan dakwah, maka jangan sampai panitia kajian itu yang menentukan tema. Ini yang mengajar siapa? Ustadz tersebut atau antum? Antum sudah ada tema, khalas. Kalau ana biasanya diminta kajian, kemudian sudah ada temanya, ana katakan, khalas, antum yang ngisi. Kan antum sudah ngasih temanya, itu temanya dari antum aja yang ngisi. Antum yang sudah tahu bahwa antum butuh tema tersebut, khalas, silahkan. Ya, jadi tidak boleh kemudian temanya tersebut dari panitia kajian. Ya. Selain karena dibentuk mengatur-ngatur guru tersebut, yang kedua adalah kita seharusnya mengikuti pengajaran dan bimbingan dari orang yang lebih berilmu daripada kita. Bukan kita yang kemudian mengatur-ngatur jadwalnya. Akibatnya apa? Orang-orang yang mengatur-ngatur tersebut atau orang-orang yang menentukan temanya tersebut, akhirnya yang terjadi adalah mereka cuma belajarnya itu-itu saja. Mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, karena kita tidak tahu apa yang kita butuhkan kecuali setelah kita diajarkan oleh ini. Antum itu butuh belajar bab ini. Antum itu butuh belajar bab jangan pakai kaos oblong di kajian. Ya, jadi sedangkan kalau dia tidak sadar adab tersebut, dia nggak akan bahas tema itu sama sekali. Nggak pernah akan membahas bagaimana mengagungkan majelis ilmu. Ya, ini masih kurang, ini harus lebih lagi next time. La taf'al mithla dzalik, ya. Ini enggak boleh. Kalau standar anak langsung anak tunjuk, itu nasihat yang sangat dibutuhkan. Baik, kalau majelis khusus mungkin enggak enak. Tapi majelis umum, anak kuliah, kalau anak mau majelis umum, mau majelis khusus, anak ya, kenapa antum ketawa-ketawa? Kenapa? Antum ketawa-ketawa sekali lagi tanpa ada alasan, balik bismillah. Baik. Nah, harus tegas. Baik. Jelas ya Syekh Aziz. Nah, jadi fa inna bada'ahu syekh bi waqtin muayyanin aw khassin li uzrin aikin lahu anil huduri ma'al jama'ah aw li maslahatin ra'ah syekh fala ba'sa bidzalik. Kalau misalkan guru tersebut bada'ahu bi waqtin muayyan, misalkan mengajarkan ilmu di waktu tertentu, aw khassin li udhrin aikin lahu anil hudur ma'al jama'ah wal maslahatin ra'ah syekh fala ba'sa dzalik. Jadi kalau misalkan gurunya sendiri yang mengusulkan kita kajian di jam 9 malam misalnya, mengusulkan kepada murid-muridnya, tentunya ini bukan kajian di masjid misalkan, akan tapi beberapa muridnya ini butuh materinya harus segera selesai sekarang, kalau enggak ya besok atau lusa sudah Ramadan, sebaiknya materi ini selesai sebelum Ramadan, khalas kajian 9 malam sampai 9.45. Misalkan gitu, contoh saja. Ini tidak masalah. Jadi kalau ada uzur tertentu, misalkan anak besok lusa itu harus yakni safar misalkan agak lama sehingga tersisa waktu besok. Nah, masalahnya besok cuma ada waktu misalkan ba'dal fajar, sedangkan nggak pernah ada kebiasaan kajian ba'dal fajar misalkan.
maka itu tidak masalah kalau ada uzur, tapi itu harus yang mengemukakan siapa? Gurunya. Atau kalau ada maslahat yang dipandang oleh syekh, maka itu tidak masalah. Ada maslahat tertentu yang dipandang oleh syekh, ini misalkan ketika sebelumnya tidak pernah ada kebiasaan kajian ba'dal fajar, akan tapi supaya gurunya tersebut melihat adanya maslahat, ini santri-santri kalau tidak ada kajian setelah fajar tidur lagi misalkan. Ya, baik. Kenapa antum ketawa-ketawa lagi? Pengalaman ya, kalau itu pengalaman. Toib, ma'dzur. Sekarang masuk ke adab ke-8. Ayat jelisa baina yaday syekh jilsatal adab kama yajlisus sabi baina yadayil muqri. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya dengan cara duduk yang penuh adab. Sebagaimana anak kecil yang mau belajar Al-Qur'an duduk di hadapan gurunya. Gurunya ini yang disebut di kitab di sini disebut al-muqri, yaitu gurunya yang mentalkin, mengajarkan Al-Qur'an. Aw mutarabbi'an bitawadu'in wa khudu'. Nah, cara duduknya anak kecil di depan muqri di sini, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, disebutkan oleh para ulama seperti duduk iftirash ketika sholat. Misalkan duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal ya, tasyahud awal, itu yang dimaksud di sini. Bisa duduk seperti itu atau duduk bersila, mutarabbi'an. Duduk mutarabbi' itu duduk bersila. Dengan penuh ketawaduan ya, dan penuh adab kepada gurunya. Wa sukunin wa khusyuk, dengan penuh ketenangan dan kehusyukan. Wa yusghi ila syekhi nadhiran ilaihi, dan hendaknya penuntut ilmu tersebut fokus kepada gurunya, memandang gurunya tersebut. Ya boleh tentunya sambil memandang kitab ya, jangan kemudian sambil nulis sambil bukan itu yang dimaksud. Baik. Wa yuqbilu bikulliyatihi alaihi muta'aqqidan liqaulihi, dan hendaknya dia fokus benar-benar mengerahkan seluruh konsentrasinya kepada gurunya tersebut, memahami perkataan beliau. Muta'aqqidan liqaulihi, yakni menghadirkan akal, menghadirkan pikiran ketika mendengarkan perkataan beliau. Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyah, di mana atau agar penuntut ilmu tersebut tidak membutuhkan untuk yakni supaya gurunya mengulangi perkataannya yang tadi karena kelewatan gitu ya. Jadi supaya tidak perlu untuk perkataan tersebut diulangi sampai 2 kali. Wala yaltafitu min ghairi daruratin wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi aw fawqihi aw quddamihi li ghairi hajah. Hendaknya dia tidak menoleh ya, tidak tolah-toleh tanpa adanya darurat. Hendaknya dia tidak melihat ke kanannya, ke kirinya, ke atas, ke arah kakinya tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Ya, wala siyama inda bahthihi lahu. Kakinya di sini maksudnya yakni benar-benar bukan ke arah bawah ya. Kalau ke arah bawah untuk menulis kitab tidak masalah, tapi maksudnya benar ngeliatin kaki begitu ya. Enggak ada kebutuhan. Wala siyama inda bahthihi lahu, khususnya ketika gurunya sedang menjelaskan masalah tersebut kepadanya. Au inda kalamihi ma'ahu, atau ketika berbicara sesuatu kepada talib tersebut secara khusus. Ya, seorang syekh atau ustadz atau guru mengucapkan sesuatu, menjelaskan sesuatu atau berbicara sesuatu kepada seorang penuntut ilmu, kemudian penuntut ilmunya masih gimana sih? Ya, sambil lihat-lihat ke arah. Ya, ini tentunya tidak pantas. Jadi nggak boleh tolah-toleh ketika sedang diajak bicara oleh gurunya, atau secara umum walaupun sedang tidak diajak bicara, kalau tidak ada kebutuhan maka ya minimalisir untuk yakni menoleh ke arah-arah yang tidak diperlukan. Fala yanbaghi ayanzura illa ilaihi, maka harus dia memandang kecuali kepada, tidak boleh dia memandang ke arah lain kecuali kepada gurunya tersebut. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha, dan hendaknya yakni dia tidak hilang fokusnya karena misalkan ada suara yang dia dengar, suara dari luar masjid misalkan,
Au yaltafitu ilaiha, kemudian dia menoleh kepada arah suara tersebut. Wala siyama inda bahthihi lahu. Khususnya apalagi ketika syekhnya sedang menjelaskan sesuatu kepada murid tersebut. Disebutkan di suatu riwayat ya, Imam Malik lagi. Imam Malik punya majelis di Masjid Nabawi, kemudian pada saat itu ada ya tiba-tiba orang ramai sekali ya di luar masjid atau di jalanan Madinah, ternyata ada gajah dari Persia datang. Itu pertama kali ada mereka melihat gajah. Semua penuntut ilmu langsung ikutan pengen melihat gajah, keluar masjid ya, melihat orang-orang langsung melihat ya pawai atau ya atau gajah tersebut lewat. Kalau tidak salah binatangnya gajah. Nah, cuma ada satu orang saja yang tetap di depan Imam Malik, tidak tolah-toleh dan tetap fokus pada apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepadanya, ya, antum kalau istiqomah maka antum akan menjadi ulama besar. Beliau adalah ulama Maliki yang ulama besar, anak lupa namanya, tapi beliaulah yang kemudian menyebarkan yakni akidah yang lurus dan mazhabnya Imam Malik di arah Afrika, di daerah barat gitu ya, Maghrib, Maroko dan Aljazair dan seterusnya. Jadi itu adalah yakni keutamaan ketika seseorang itu fokus pada ilmu ketika di kajian. Wala yanfudukum mah, jangan dia ya menggoyang-goyangkan lengan bajunya. Apalagi kalau misalkan di zaman dahulu ada juga ya seperti gamis gitu ya, yang ini kemudian lengannya besar sekali. Jadi disebutkan bahwa ada kantongnya. Misalkan Ibnu Hajar itu selalu bawa ya Al-Qur'an ditaruh di kantong. Jadi lengannya besar. Wala yasiru an dhira'ihi. Kemudian jangan digulung-gulung gitu ya. Yakni ini saja, ini berlaku ketika apa? Jangan digulung dari lengannya. Di antara makna dari frase ini, itu ketika lengannya panjang, betul tidak? Ya itu ya ini lengan panjang jangan digulung. Maka lebih tidak pantas lagi kalau memang lengannya nggak bisa digulung karena pendek. Ya, jadi Syekh Fauzan. Nah, antum dengar apa yang anda katakan barusan? Apa itu? Iya toh. Ketika lengan pendek jangan digulung. Ya ini lengan pendek sebaiknya jangan digunakan bahkan sama sekali. Tapi ya Syekh Fauzan jelas itu. Nah, kecuali kalau kita bicara mahasiswa dan tidak ada lagi ya semuanya sedang dicuci dan lain sebagainya, itu beda kasus. Ya, Anda paham kondisi antum. Thayyib. Tapi tentunya lebih baik yakni kalau kita bisa menggunakan pakaian yang lebih sesuai dengan kemuliaan majelis ilmu, tentunya itu lebih baik ya. Tentunya apakah ini hukumnya misalkan haram atau tidak? Kita sedang bicara adab. Bicara adab itu kebanyakan masalah mana yang lebih utama. Ada yang haram, ada yang itu tidak, sebaiknya tidak dilakukan tapi tidak sampai derajat haram ya. Baik. Jadi kalau cuma sesekali kita katakan tidak sampai derajat haram. Tapi kalau itu sistemik, setiap kajian pakai kaos oblong misalnya. Gitu ya. Setiap kajian, panitia kajiannya apalagi ustadznya pakai kaos oblong. Sistemik. Itu jadi syiarnya, apalagi jadi produk yang dijual. Tidak boleh. Itu penghinaan kepada ilmu dan majelis ilmu. Tapi kalau sesekali, maka itu bisa jadi ya tidak sampai derajat haram. Kalau sesekali misalkan qadarullah lupa misalkan, banyak alasan. Ya banyak alasan. Gak ada niatan untuk datang ke majelis ilmu, tapi tiba-tiba ada kajian, langsung duduk pakai kaos oblong misalkan gitu ya. Maka tidak tidak sampai, bisa jadi kita katakan tidak sampai kepada derajat haram. Tetapi kalau misalkan itu sistemik, tentunya hukumnya menjadi berbeda ya. Baik. Tapi Allah alam, ini kalau misalkan memang ada model baju yang mungkin rapi untuk ya, seperti bajunya. Tapi menurut anak lebih baik lagi, lebih utama lagi kalau menggunakan ya lengan panjang ke majelis ilmu. Baik. Tidak ada salahnya kita memuliakan ilmu dan majelis ilmu dengan semaksimal mungkin.
kecuali memang ada kebutuhan. Ini tidak ada baju lagi atau semacamnya. Baik. Kemudian wala ya'basu biyadai, dan hendaknya tangannya itu jangan main-main, au rijlai, kakinya jangan main-main, ya, melakukan sesuatu yang tidak perlu, au ghairihima min a'dha'ihi, atau anggota tubuh yang lainnya. Jangan banyak bermain-main ketika sedang kajian. Wala yadh'u yadahu 'ala lihiyatihi. Baik, yang dimaksud dengan bermain-main di sini yang tidak dibutuhkan. Waktu itu kita pernah ada pertanyaan di sini, bagaimana kalau ketika ana sembari mendengarkan supaya ana fokus, ana sambil coret-coret di catatan ana, kalau ada misalkan faidah yang penting itu akan ana tulis, tapi kalau belum ada misalkan, maka tangannya sembari mencoret-coret. Kita katakan ya, kalau memang ada kebutuhan supaya konsentrasi, supaya fokus, maka tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini main-main di sini adalah tidak ada kebutuhan untuk itu. Misalkan ketika sambil dengarkan kajian, misalkan di sini antum sembari mainin pulpennya begini kan gitu ya. Gitu ya. Misalkan atau ya pecinya karena capek kemudian peci digini-gini kan. Contohnya terlalu ekstrim ya Mas saya. Alhamdulillah kalau antum masih tersenyum mendengarkan hal tersebut. Berarti bukan suatu yang kenormalan gitu ya. Tapi itu kenormalan kalau santrinya itu SD. Harus ekstra sabar antum. Atau bahkan TK, Masya Allah. Ya ini itu banyak, tentunya berbeda. Mereka kan masih kanak-kanak, tidak masalah. Taib. Wala yad'u yadahu 'ala lihiyatihi, hendaknya jangan dia meletakkan tangannya di jenggotnya, au famihi, atau di mulutnya, yakni dengan main-main begitu ya. Jadi jenggotnya dibelintir-belintir gitu sambil au ya'bathu biha fi anfihi, atau ya melakukan sesuatu yang tidak penting dengan hidungnya, tangannya ke hidungnya misalkan dibegini-beginikan ya, padahal enggak ada kebutuhan. Au yastakhriju biha minhu syai'an, atau mengeluarkan sesuatu dari hidungnya, mupil. Ya, ketika kajian. Wala yaftahu fahu, janganlah dia buka mulutnya. Wala yaqra'u sinnahu, jangan ya, yaqra' sinnahu bisa dipahami ya, mengetok-ngetok giginya misalkan. Pakai pulpen atau wala yadribul ardu bi rahatihi, jangan memukul-mukul tanah dengan telapak tangannya. Aw yahuttu 'alaiha bi asabihi, atau mencoret-coret tanah itu dengan jarinya. Ini kalau kajiannya di atas tanah ya. Atau kalau di mana, di masjid ya, karpet kalau diginiin membekas gitu ya, sambil kajian sambil dia tulis-tulis gitu. Ya, jadi jangan dilakukan. Wala yusabbiku biyadai, janganlah tangannya dia melakukan tasbik. Tasbik itu begini, ya, tangannya begini. Au ya'bathu bi asrarihi, atau dia main-main dengan kancingnya. Wala yastanidu bi hadrati syekh, dan janganlah dia bersandar ketika ada gurunya di situ. Bersandar misalkan ke dinding atau ke pilar. Ila ha'itin aw mikhaddatin, ke dinding atau ke mikhaddah, misalkan bantalan yang digunakan biasanya orang-orang Timur Tengah itu ya, untuk sandar begini sambil dengerin kajian sambil begini, gitu ya. Aw yaj'al yadahu 'alaiha, afwan. Iya, au darab zain. Darab zain itu semacam yakni pilar-pilar kecil yang disusun. Biasanya itu mirip mungkin kalau di pinggiran tangga untuk pegangan itu kan ada tiang-tiang vertikalnya itu. Ya, jadi bayangkan itu tiang-tiang vertikal itu mungkin bukan di tangga tapi di pagar halaman, biasanya ada tiang-tiang yang bagus. Nah, itu namanya darab zain. Ini bukan bahasa Arab tapi dari bahasa Ajam, mungkin Persia mungkin ya. Jadi misalkan ada yang seperti itu di masjid, maka jangan bersandar ke itu juga. Aw yaj'alu yadahu 'alaiha, atau meletakkan tangannya di situ gitu ya. Jadi bersandar ke tangannya di situ. Apa tujuannya? Ya, tujuannya dalam rangka untuk lebih memuliakan gurunya, kecuali tentunya kalau ada kebutuhan.
Kalau ada kebutuhan, misalkan bapak-bapak kalau nggak bersandar, waduh, ini bisa penat sekali, maka tidak masalah. Ya, atau misalkan punggungnya sedang sakit, maka butuh bersandar, tidak masalah. Baik. Ya, ini sudah azan, maka mungkin kita azan dulu ya. Habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab sedikit setelah azan dan sebelum iqamah. Nah.